Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang senantiasa menganugerahkan kepada kita segala karunia nikmatnya. Utamanya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan satu lupa nikmat waktu luang. Alhamdulillah. Dan semoga kita bisa menggunakan seluruh nikmat tersebut dalam rangka taat kepada Allah Ta'ala, sehingga dengan istiqomahnya kita melakukan ketaatan, amal ibadah, amal saleh karena Allah, dan istiqomah saat tutup usia nanti, saat meninggal dunia nanti, kita semua termasuk min ahlil jannah wa min husnil khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat beriring salamnya semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, atba'ut tabi'in, hingga kita sekalian semoga termasuk dalam jajaran umatnya yang berusaha mentaatkan syariat dan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Semoga kelak mendapatkan syafaatul ummah dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jamaah sekalian, wabil khusus anak-anakku sekalian, para pemuda, para pemudi, remaja Masjid Jami As-Sa'adah yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam rahmat dan ridho Allah Ta'ala. Semoga anak-anakku sekalian, para pemuda-pemudi, remaja sekalian, Allah jadikan pemuda-pemudi yang solih solihah, anak-anak yang solih dan solihah, sehat lahir batin, dimudahkan milik rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rizki dalam bentuk ilmu, rizki dalam bentuk jodoh, rizki dalam bentuk materi, rizki dalam bentuk sehat walafiat, rizki dalam bentuk keamanan, kenyamanan, ketenangan kita dalam hidup. Wabil khusus di masa pandemi ini, semoga kita semua sehat lahir dan batin. Amin ya Rabbal. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kita beriman kepada Allah. Sebagai bukti keimanan kita adalah dengan amal. Kata para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, pengertian dari iman itu bukan sekedar percaya, tapi 3 hal setidaknya. 1, tasdiqun bil qalbi, membenarkan dengan hati. Hati kita percaya, membenarkan. Yang kedua, wa iqrarun bil lisan, mengikrarkan dengan lisan. Yang ketiga, wa amalun bil arkan. Ini yang penting. Dan mengamalkan dengan seluruh anggota badan. Jadi amal itu adalah bukti iman. Lihat ayat tentang iman sering kita saksikan bersanding dengan amal. Contoh surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim.
wal 'asr innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, kecuali, berarti yang gak akan rugi. Siapa yang gak akan rugi itu? Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa 'amilus sholihat, dan beramal. Ini sering kita saksikan. Misalnya lagi dalam surah Al-Baqarah ayat berapa? 25 kalau tidak salah. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal. Ini berarti iman diwujudkan, dibuktikan dalam bentuk amal solih. Kita berusaha amal solih, cuma kudu hati-hati. Ada beberapa faktor, beberapa perkara yang dapat merusak amal. Ini yang akan menjadi pembahasan kita malam ini. 6 perkara yang dapat merusak amal. Ini ada dalam hadis baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Ad-Dailami. Dari Adi bin Hatim berkata bahwa baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sittatu asya'a, ada 6 perkara, yang mana 6 perkara itu tuh bitul amal, bisa merusak amal. Kalau kita beramal pengen lancar atau pengen terhambat? Lancar. Pengen baik atau pengen rusak? Pengen baik. Semua pasti kualitasnya pengen baik. Dan tentunya pengen makbul, diterima oleh Allah. Maka hati-hati hindari 6 perkara ini, jangan sampai terjadi. Mana saja? Yang pertama adalah al-istighalu bi'uyubil khalqi, yang dapat merusak amal. Yang pertamanya adalah al-istighal bi'uyubil khalqi, sibuk dengan aib makhluk. Ini makhluk bukan? Makhluk. Apalagi kita sesama manusia. Ada orang lain punya aib, kita juga sama punya aib. Ada orang lain punya kekurangan, sama kita juga punya kekurangan. Cuma Allah Ta'ala menutup kekurangan kita. Ketika kita memuji orang lain, sebenarnya yang dipuji oleh kita bukan kelebihannya, tapi karena tutup aib yang Allah berikan kepada orang itu. Kalau kita melihat semua aibnya, kita nggak akan hormat mungkin, kita nggak akan nurut mungkin. Tapi kalau bicara aib, semua juga pasti punya aib. Aib itu cacat, kekurangan, bukan cacat fisik, cacat kekurangan yang nggak kelihatan. Ada ulama namanya Hatim Al-Asam, Syekh Hatim. Tapi kenapa namanya Al-Asam? Apakah Al-Asam? Al-Asam itu artinya tuli. Tuli itu apa? Tuna rungu. Padahal nyatanya beliau tidak tunarungu. Torek gente. Nah, kalau kita ada ya, lu bating ada jantung adanya. Beliau seorang ulama, Syekh Hatim Al-Asam, murid dari Syekh Syakik Al-Balkhi. Syekh Syakik Al-Balkhi murid dari Syekh Ibrahim bin Adham. Ini beliau sebagai seorang guru besar, seorang ulama besar, banyak yang datang bertamu untuk konsultasi. Tamunya untuk nanya tentang hukum agama, tentang syariat, tentang masalah problem kehidupan. Satu waktu di antara banyak orang itu ada seorang perawan. Ketika mau bertanya, dia kentut mah bodas deh. Kira-kira kalau kamu yang perawan, yang gadis, ketahuan kentut oleh orang lain, malu tidak? Malu. Burung bengut. Nah, ya. Istilah sebenarnya merah. Lalu apa kata
Syekh Hatim Al-Asom. Neng singkat tarik ngomongna, neng kerasin ngomongnya, jangan pelan. Itu si perempuan seketika yang tadinya malu langsung pede. Alhamdulillah, senang. Kenapa? Karena dia duga, dia kira ini Syekh Hatim Al-Asom adalah orang yang budag atau tunarungu. Maka sejak saat itu beliau disebut Syekh Hatim Al-Asom. Padahal nggak budag, nggak tuli, nggak tunarungu, cuma pura-pura. Untuk apa? Supaya menutupi aib, kekurangan, keburukan si perempuan tadi. Karena ada dalil begini, man satara musliman, siapa yang menutupi aib seorang muslim, satarahullahu yaumal qiyamah, maka Allah akan menutup aibnya nanti di hari kiamat. Jangan diumbar, jangan sengaja nyaut si eta mah kieu bener. Gibah nantinya. Pak, gibah kan bener Pak, fakta. Iya, yang diomongin itu apa adanya, fakta. Cuma kalau teman kita ngedenger lalu dia marah, itu gibah. Apalagi yang tidak bener, bisa fitnah, dusta. Nah, itu yang bisa merusak amal. Terlalu sibuk dengan aib orang lain, padahal kita juga punya aib. Sebenarnya kalau ada yang ngurusin aib kita, syukur, alhamdulillah sih. Berarti ada yang ngurusin kita, berarti hebat. Dia sudah beres, nggak punya aib, istilahnya begitu. Tapi kita jangan ngurusin aib orang lain. Kalau mau mengingatkan boleh, cari cara yang bagus, yang tepat, nasihati dengan baik. Jangan di depan orang banyak. Seperti begini saja, saya nyebut nama salah seorang dari kalian, lalu menyebut aib, kekurangannya, itu juga tidak boleh. Kalau mau mengingatkan nanti di belakang dengan baik-baik. Nah, pertama, perkara yang bisa merusak amal adalah al-istighalu bi uyubil khalqi. Apa artinya? Sibuk dengan aib atau kekurangan orang lain, atau bahkan mencari-cari kekurangan, mencari-cari kesalahan orang lain. Ini nggak boleh, anakku. Yang kedua, wa qaswatul qalbi. Yang keduanya yang dapat merusak amal kita adalah hati yang keras. Hati yang keras. Hati yang keras itu bisa jadi diantaranya dia sudah terbiasa melakukan dosa. Ingat ketika seorang hamba melakukan dosa, kata Nabi, apa kata Nabi? Dititikkan satu noda. Kalau banyak dosa, banyak pula nodanya. Sehingga kalau ada cermin banyak noda hitam, kira-kira kalau kita pantulkan cahaya senter itu memantul balik tidak? Balik mantul nggak? Kayaknya susah. Maka gambaran hati seorang manusia kalau sudah dipenuhi dengan dosa, maksiat, buruk sangka, maka itu akan menjadikan hatinya keras. Diberi nasihat susah, amal, dalam beramal pun sulit ikhlas. Maka benerin tuh, jangan sampai hati kita keras. Bagaimana supaya hati kita tidak keras? Ada banyak hal. Satu, coba kalau ada yang meninggal, kamu datang takziah, kamu datang ikut mensolati jenazah. Bukan karena tujuan ada ATM artos tinu maut, bukan karena ada dapat kuli baris. Tahlilan juga kita mengingat kematian, bukan karena ada BLT berkat ladang tahlilan, tapi kita mengingat kematian, tazkiratul maut, mengingat kematian. Bahwa kita akan mati. Tuh, jadi ingat, ya Allah, takut mati. Bagus takut mati, harus didukung dengan apa? Persiapan diri, persiapan bekal sebelum mati. Dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 49 Allah berfirman, walladzina fi qulubihim maradun gharra ulai dinuhum. Dan ada
Dan orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya berkata, orang yang ada penyakit dalam hati ini orang munafik. Bukan penyakit hati fisik, bukan. Penyakit hati seperti munafik. Mereka berkata begini, gharra haula'i dinum. Mereka orang-orang mukmin ditipu oleh agamanya. Kata orang-orang munafik. Na'udzubillahi min dzalik. Ini orang munafik hatinya keras. Makanya ada ayat dalam surah Al-Baqarah, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang ingkar, yang tidak beriman, sawa'un sama saja, 'alaihim kepada mereka, a'anzartahum kepada Nabi, apakah engkau wahai Nabi memberi peringatan kepada mereka kafir Quraisy itu, am lam tungdirhum ataukah kamu tidak memberi peringatan kepada mereka, apa sawaun innal ladzina kafaru sawaun alim anzartum am lam tungdirhum la yu'minun, tidak akan beriman. Keras hatinya. Kita jangan sampai ya hati keras. Makanya kita selalu berdoa. Doanya apa? Bisa Allahumma atau ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika subhanaka inni kuntu minal zalim. Wahai Allah, zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku dalam menetapi ketaatan kepadamu. Maha suci engkau, sesungguhnya aku dulu termasuk orang-orang yang zalim. Maka itu doanya, di antara doanya. Atau Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah engkau gelincirkan hati kami. La tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana, setelah engkau beri kami hidayah. Jadi hati yang keras itu tidak dapat hidayah. Na'udzubillahi min dzalik. Bukti ataupun bentuk orang kalau hatinya keras, diantaranya diberi nyaho hesek. Dikasih tahu susah, dikasih nasihat susah. Ingat ketika ada teman kita, tetangga kita, orang dekat kita mengingatkan kita urusan akhirat, maka ketahuilah bahwa dia ingin berteman dengan kita tidak hanya di dunia tapi juga berlanjut di akhirat. Ya, tinggal kita cari cara yang baik, karena kadangkala orang sedang banyak pikiran, pusing, dikasih tahu ya pengennya dengan cara yang benar. Yang ketiga, hubbud dunya, terlalu cinta kepada dunia. Boleh nggak kita kaya? Kalau Allah kasih rezeki berlimpah harta, boleh tidak? Boleh. Kalau boleh memilih antara ilmu dan harta kekayaan, mendingan mana? Mendingan mana? Ilmu. Qarun pengen kaya, para nabi pengen ilmu. Loh, Nabi Sulaiman kaya, iya, tapi dia pilih dengan ilmu Allah kasih kekayaan. Sayyidina Ali pun sama. Maka kita pilih ilmu, dengan ilmu, masya Allah, kaya kita dunia akhirat, kaya zahir dan batin. Kaya itu bukan karena banyak materi sebenarnya, tapi apa? Laisa lagina angkathrotil arad. Bukan kaya itu karena banyak materi, bukan. Walakinna lagina ginan nafs. Tapi kaya itu adalah kaya jiwa. Jadi kalau kamu pengen punya harta kekayaan, mendingan minta ilmu. Rabbi zidni ilma warzuqni ilmu. Ya, dengan ilmu mah gampang segalanya. Dan ilmu yang memberi adalah Allah. Allah al-alim. Kadang-kala kita mau pengen kaya, yang pengen nafsu. Tapi kalau kita dengan ilmu, ya namanya juga dengan ilmu, bener. Istilah kata ngelewatin jalan pakai senter, pakai penerang. Penerangnya adalah ilmu dan iman. Jadi anak-anak sekalian, kita terhadap dunia biasa saja. Jangan terlalu cinta dunia. Dalam dunia, urusan harta, kita zuhud. Dunia di genggaman. Jangan sampai kita mengejar-ngejar dunia, biar dunia mengejar-ngejar kita. Kita kejar dunia capek. Kenapa? Meninggal dunia. Kalau kita
Kalau kita mengejar-ngejar dunia, ada dua kemungkinan. Entah dunia meninggalkan kita, atau kita yang meninggal dunia. Silakan mau yang mana. Ingat, ad-dunya khuliqat lakum. Dunia diciptakan untuk kamu. Wa antum khuliqat lil akhirah. Dan kamu diciptakan untuk akhirat. Artinya menuju akhirat, menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi satu waktu bilang kepada para sahabat, para sahabat, nanti di akhir zaman musuh-musuh Islam tidak takut kepada umat Islam di akhir zaman. Ya mungkin kita di zaman sekarang. Bahkan gambarannya seperti di atas piring ada makanan, lalu kucing siap menyambar. Gambarnya seperti itu. Loh, ya Rasul, kata para sahabat, apakah umat Islam nanti di akhir zaman jumlahnya sedikit? Jawab Nabi, tidak, malah seperti buih. Tapi yang namanya buih di lautan gampang terbawa ombang ambing. Musim ini ikut, musim drakor ikut, musim sinetron ikut. Wah, segala gampang kebawaan, kira-kira gitu. Ya, segala musim, nggak punya pendirian gitu kan. Yang kacau kalau menjadi muslimin musiman. Nah, ini lebih parah. Ya, jadi muslim kalau musiman doang. Ya. Yang lebih parah lagi, muslimin musingin. Nah, itu. Ya. Jadi jadilah muslim yang benar-benar. Jangan sampai nanti gara-gara tanpa ilmu dan tanpa iman bisa terbawa oleh aliran sesat dan aliran sesaat, gitu ya. Jadi pakai ilmu, pakai iman, jangan terbawa-bawa. Nah, lanjut kata Nabi tadi, ya Rasul, apakah jumlah umat Islam di akhir zaman sedikit? Enggak, banyak. Tapi kenapa dong? Karena umat di akhir zaman terjangkit penyakit al-wahnu. Al-wahnu. Apa itu al-wahnu? Hubbud dunya, cinta dunia, wa karahiyatul maut, dan takut mati. Takut mati, cinta dunia. Ini ngeri. Padahal kita semua pasti akan mati. Betul nggak, Dik? Pasti mati. Masalahnya tinggal waktu. Bisa jadi kamu duluan, saya belakangan, atau sebaliknya saya belakangan, kamu duluan. Nah, gitulah pokoknya nama. Ya tinggal kita isi waktu yang Allah beri untuk apa? Mengumpulkan bekal. Kita aja mau kemana-mana bawa bekal. Sama kita mau pulang ke kampung akhirat bawa bekal. Apa bekal terbaik? Taqwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadil taqwa. Berbekallah kalian, karena sebaik-baik perbekalan adalah ketakwaan. Jadi ubud dunia, hati-hati, warning. Kamu jadilah anak muda yang idealis. Jangan mudah terbawa ombang ambing. Yang keempat, yang dapat atau berpotensi merusak amal adalah qillatul haya, sedikit rasa malu. Apalagi tidak punya rasa malu. Ingat kata Nabi, al-haya'u minal iman. Malu sebagian dari iman. Malu yang bagaimana dulu? Ini mah baru lulus SD, masuk SMP, malu nggak mau ngaji, udah gede. Salah malunya. Malu bawa Quran, salah. Malu pakai peci, salah. Itu salah penempatan malu. Malu kepada Allah kalau saya tidak sholat. Oh, malu. Malu kalau saya tidak berbuat baik kepada sesama. Malu kalau saya tidak ngaji, malu kalau tidak zikir. Malunya semua karena Allah. Malu yang benar. Sekarang dengan adanya sosmed, ada segelintir orang yang tidak memiliki rasa malu, tidak menjaga muru'ah. Sosial media dan teknologi informasi nggak salah. Itu seperti pisau, tergantung siapa yang menggunakannya. Sama. Besok dipakai oleh juru masak manfaat, besok dipakai residivis membunuh kriminal madorot, berarti jelek. Ini tergantung kita. Nah, perempuan hati-hati, jangan sembarang nge-share foto sendiri
apalagi yang bisa menarik perhatian, nanti bisa dicomot fotonya, dijadikan sesuatu, dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Makanya hati-hati. Kalau masalah jodoh nanti juga insya Allah dapat, man jodoh wa jodoh, man jada wa jada, insya Allah. Siapa yang sungguh-sungguh ya dapat. Yang kelima yang bisa merusak amal adalah tulul amal. Tulul amal itu panjang angan. Punya cita-cita boleh. Tapi yang enggak boleh adalah panjang angan. Oh yang ini pengen itu. Jangan jauhin. Anak zaman sekarang bilangnya halusinasi. Udah, kita kerjakan yang bisa kita lakukan sesuai kapasitas kita. Dan kalau kita punya cita-cita, jangan lupa cita-cita itu ada proses, ada ikhtiar usahanya. Kalau nggak didukung dengan usaha, kayak ginilah. Berat badan dia 100 kilo, cita-cita pengen turun setiap minggu 10 kilo. Hobi makan gorengan, wah itu sama, nggak akan bener kan? Atau hobi makan yang kolesterol misalnya, apa gitu, itu sama itu halu namanya. Nah kita jangan tulul amal, jangan panjang angan, apalagi tentang dunia, gitu. Dan yang terakhir yang bisa berpotensi merusak amal adalah zulmun la yantahi. Zulmun, apa zulmun itu? Zalim, kezaliman la yantahi, yang tidak pernah berhenti. Perbuatan maksiat itu biasanya membuat kecanduan, betul nggak? Kecanduan. Padahal maksiat itu durhaka, tapi itu adalah tipu muslihat setan, membelenggu, mengikat kita. Supaya apa? Supaya terus-terusan candu. Kecanduan tuh si pelakunya. Kalau tidak segera bertaubat dan berhenti, maka kemungkinannya adalah sulit meninggalkan kemaksiatan itu. Betul nggak? Ya, maksiat itu ibarat candu. Ya. Nikmat menurut nafsu, tapi sesungguhnya kenikmatan itu justru akan mencelakakan pelakunya. Betul nggak? Iya. Lagi begini mah betul. Pas lagi berduaan, astagfirullah. Wah. Gitu ya. Maka penting di sini menghindari yang seperti itu. Maka pentinglah kita lebih baik berkumpul dengan orang-orang yang baik di tempat yang baik. Nah, masalah kedurhakaan tidak saja balasannya di dunia, pelaku maksiat juga akan mendapatkan azab dari Allah di akhirat kelak. Naudzubillahi min dzalik. Maka segera akhiri kejoliman itu. Kejoliman itu dengan apa? Dengan tahu. Nabi Adam istighfar dengan Siti Hawa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, ya Allah, ya Tuhan kami, zalamna, kami mengaku telah berbuat zalim terhadap diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, jika engkau tidak mengampuni dan tidak mengasihi kami, lanakunanna minal khasirin, pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Semoga Allah Subhanahu wa taala jaga kita dari segala hal yang buruk, dari segala bentuk kemaksiatan. Allah dekatkan kita dengan orang-orang baik. Allah mudahkan kita dengan melakukan amal kebaikan. Allah jauhkan dari segala keburukan dan dari orang-orang yang berniat jahat kepada kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita tutup dengan doa astagfirullahaladzim ya Maulana ya Ma'bud ya Karim ya Allah ya Mujibas Sailin. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'ama yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukur kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala nuril anwar wasiril asrar triyakil aghyar miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alil adhar wa ashabil akhyar adada ni'amil ifdali. Allahumma ij'al
waj'al hadza jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma asli ahwalal muslimina fi kulli makan. Allahumma asli al muslimina fi buldanina hadha Indonesia wa fi buldanil muslimina 'ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma'alil qadri unta wa dzakar wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kehilapan kealpaan, yang benar mutlak dari Allah, yang salah tentu dari kekhilafan al-fakir. Adanallah wa iyyakum ajma'in wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.